Baik, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Multo Seran di channel YouTube Pasar Ahmad. Pada video berikut ini saya akan menyampaikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Pasar Ahmad. Baik, judul makalah saya yaitu fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Untuk bagian pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pulau Flores adalah suatu kesatuan ekosistem dan pulau Jurassik yang tumbuh sendiri jutaan tahun dari perut bumi. Flores dan sekitarnya adalah perekat 3 lempeng raksasa dunia, Eurasia, Pasifik, dan Australia. Menurut UNESCO tahun 1991, zona Labuan Bajo, Flores sekitarnya ialah the center of Indonesian archipelago. Maka kawasan Flores, Komodo, Rinca, dan sekitarnya jangan dirusak oleh kegiatan penambangan apapun dan pabrik semen. Keempat, rencana pabrik semen dan penambangan gamping di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, melibatkan warga negara asing dan perusahaan asing asal Tiongkok. Ahli gamping asal Swedia, Fredrik Sahlström pada tahun 2019, dan koleganya asal University of Cape Town atau Afrika Selatan dan Institute for Mineralogy berasal dari Jerman, merilis hasil riset tentang kandungan rare earth element atau REE, unsur kimia stadium, yttrium, dan 15 unsur latensin pada batu gamping di Swedia. Ahli Limestones, Jayagopal Medavaral dan kawan-kawan pada tahun 2012 juga merilis hasil riset serupa di Meksiko. Jadi pemerintah Republik Indonesia harus mencegah setiap upaya pihak asing menguasai sumber daya alam strategi Negara Kesatuan Republik Indonesia. REE adalah bahan pokok untuk aplikasi teknologi elektronik, radar, telekomunikasi, nuklir, ruang angkasa, komputer, otomotif, peralatan night vision, dan satelit, selain energi, green teknologi, kendaraan listrik, dan industri-industri militer. Kelima, pilihan investasi strategi wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores Timur dan lain-lain. Ini dan ke depan adalah mengembangkan kopi, kopra, cendana, lontar, kayu manis, sapi, ikan paus, bambu, dan kakao. Pilihan-pilihan investasi semacam ini sangat sesuai dengan sejarah dan karakter masyarakat dan kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjamarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hari-hari ini, rencana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun pabrik semen dan tambang batu gamping atau Limestones di Desa Satarpunda, Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur mendapat sorotan tajam sehingga penolakan dari tokoh masyarakat, lawar, aktivitis, walhi, mahasiswa, peneliti, ormas, masyarakat di Sapora, Manggarai Timur, hingga hierarki Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu diliput oleh media Indonesia.com tanggal 29 April 2020, tanggal 3 bulan 7 2020, dan Kompas.com pada tanggal 25 bulan 6 2020 dan Kompas.com pada tanggal 2 bulan 7 2020. Isu ini telah menjadi isu nasional. Tulisan ini hendak membahas rencana Pemda itu dari sisi geostrategi. Pertama, tugas pemerintah negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mensejahterakan rakyat. Begitu amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, 6 prinsip pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia ialah kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Rencana pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping atau limestones di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur berisiko bertentangan dengan kedua amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Maka rencana Pemda itu perlu dibatalkan karena 5 alasan pokok, yaitu yang pertama, pada Senin tanggal 20 Januari 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin rapat pengembangan destinasi wisata super premium Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Menurut Presiden Joko Widodo, Labuan Bajo adalah wisata alam dan membutuhkan pasokan makanan dari petani-petani lokal. Ratas itu antara lain dihadiri oleh Gubernur NTT Victor Leskodat, Humas Sekta Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2020. Di Flores khususnya menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini bukan dengan pabrik semen dan tambang batu gamping, tapi pertanian, wisata alam, peternakan, dan perkebunan. Kedua, inti segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia ialah persatuan hidup antara rakyat dan bumi tanah air di bawah kakinya. Ini Gelisten, Hidroground Profesor Dr. Raden Supomo, Sarjana Hukum, dan Insinyur Soekarno pada rapat BPU PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Rencana tambang dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur terletak di zona sekitar 505 hektar pada kawasan bentang alam atau KARS atau KBAK dan kawasan cekungan air tanah seluas 80.000 hektar atau setara dengan 33% dari luas Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diliput oleh Kompas.com pada tanggal 2 bulan 7 2020. Ketiga, Insinyur Soekarno dan keluarganya diasingkan ke kota Ende, Flores selama 4 tahun sejak 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dari literatur, lingkungan alam dan budaya di kota Ende atau Flores, Nusa Tenggara Timur, Insinyur Soekarno mendapat ilham Pancasila. Aku sekedar menggali Pancasila dari bumi Indonesia sendiri. Begitu kalimat Presiden Republik Indonesia Soekarno pada peringatan lahirnya Pancasila 2 Juni 1964 di Jogja. Rumusan masalah yang di sini saya hanya mengambil satu rumusan masalah, yaitu alasan mengapa warga dan wahli Nusa Tenggara Timur tolak tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur. Tujuannya agar mahasiswa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai Timur, mengetahui mengapa sehingga terjadinya penolakan pembuatan tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur. Yang kedua, bisa membantu mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya. Bab 2 pembahasan alasan mengapa warga dan wahli Nusa Tenggara Timur tolak tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur. Ketenangan hidup warga Kampung Luok dan Lingkololok, Desa Satar Pundak, Kecamatan Lambalenda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT terganggu. Warga kampung dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Dari 60 kepala keluarga atau kakak yang ada di Kampung Luok, 41 kakak tidak memiliki sawah, sementara sisanya 19 kakak memiliki sawah. Dari 19 kakak pemilik sawah tersebut, 8 kakak mendukung dan 11 menolak pembangunan pabrik semen. Koordinator Luok Lolok Diaspora Maximus Rambang kepada Mogabai Indonesia Jumat tanggal 8 Mei 2020 menyebutkan informasi yang diperoleh tambang batu gamping sekaligus pabrik semen akan dikelola dua perusahaan, yaitu PT Instindo Mitra Manggarai atau IMM dan PT Singa Merah atau SM. Lokasi tambang batu gamping di Lolok, kata Maximus, seluas 505 hektar, sedangkan pabrik semen akan dibangun di tengah areal persawahan di Luok. Dari info yang diperoleh, disebut Maximus, PT Singa Merah berinduk ke perusahaan Hongxi asal Cina. Dana investasinya yaitu 7 triliun rupiah hasil survei perusahaan tahun 2018. Sebutnya, kandungan batu kapur di Manggarai Timur kurang lebih 500 juta ton. Kapasitas produksi pabrik semen sebesar 8 juta ton,
per tahun sehingga butuh 62,5 tahun baru batu kapur tersebut habis. Untuk kebutuhan pabrik semen dibutuhkan air 15.000 meter kubik per hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan 400 orang dengan komposisi 30% tenaga kerja asing dan 70% tenaga dari Indonesia. Informasi yang ada, di Lolok mereka butuh lahan 505 hektar untuk tambang batu gamping. Yang pertama yaitu alasan penolakan. Kenapa warga menolak tambang batu gamping dan pabrik semen? Maximus yang warga kampung Luwuk mengatakan dari penelusuran PT IMM, pemiliknya sama dengan PT Istiando Mitra Perdana atau IMP, menambang batu mangan di tanah ulayat warga kampung Seriese, tetangga Lolok, Luwuk. Luas tambang PT IMP sebesar 736,30 hektar dan mulai operasi produksi mangan tanggal 12 Oktober 2009 dan berakhir pada tahun 2017. Penghentian operasi terjadi akibat terbitnya undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan tambang mangan bangun smelter sendiri untuk ekspor bahan mentah ke Cina. Perusahaan ini macet dan menyisakan lubang tanpa reklamasi. Kini IMP berganti baju menjadi IMM dan akan bermitra dengan pabrik semen PT SM. Lokasi tambang kedua perusahaan ini masih berdekatan dengan tambang mangan. Kawasan Sawah Luwuk akan menjadi pusat pabrik semen. Lokasi tambang batu gamping di Lolok merupakan tanah ulayat kata Maximus, sementara lokasi pabrik semen berada di areal sawah yang dimiliki 19 orang. Masyarakat pemilik sawah beralasan sawah masih produktif 3 kali setahun. Sawah ukuran 15 x 25 meter menghasilkan beras paling kurang 300 kg sekali kerja atau setara dengan 9 juta setahun. Kalau mereka jual ke perusahaan tambang hanya dihargai 6 juta, kurang menyenangkan. Lemko Lolok sebut Maximus, tempat eksploitasi tambang batu kapur, jaraknya 5 km dari Luwuk dan berada di ketinggian. Areal itu selama ini menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga Luwuk. Terbukti bahwa volume air di Luwuk berkurang, ucapnya, ketika tambang mangan pernah beroperasi di kawasan ulayat ini. Penggunaan lahan seluas 505 hektar akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Pabrik juga membutuhkan air sebanyak 15.000 meter kubik per hari, maka sangat berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga. Makanya warga dan direlokasi. Dampak relokasi membuat warga masyarakat adat tercerabut dari tata nilai budaya Manggarai yang ditopang 3 tungku, yakni Umapeang atau tanah ulayat atau kebun, Waiteku atau sumber air, dan Beo atau kampung. Nilai-nilai terukur ini yang akan dikhawatirkannya bakal hilang jika pabrik datang. Warga juga paparnya sudah merencanakan untuk membentuk usaha yang bergerak di bidang perikanan tambak dengan konsep agrowisata. Rencana tambak tentu tidak bisa ada secara bersamaan di tempat yang sama dengan pabrik semen. Pihaknya pun tidak percaya pada janji manis perusahaan dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bahwa dengan adanya perusahaan kesejahteraan warga sekitar akan meningkat. Pernyataan ini dibantah fakta empiris, tambang mangan di servis, warga tetap miskin, pertanian tidak bisa berjalan karena debu mangan hasil tambang menutup tanaman pertanian warga. Yang kedua adalah fokus ketahanan pangan. Dominikus Karangora, Divisi Media dan Komunikasi Walhi NTT kepada Mogabai Indonesia Sabtu tanggal 9 Mei 2020 mengatakan pihaknya menolak semua bentuk pengerusakan lingkungan yang akan dilakukan di NTT. Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Saat ini semua wilayah sibuk perangi COVID-19 dan dampaknya. Saat ini hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun mekanisme ketahanan pangan sehingga NTT maupun Manggarai Timur tidak kekurangan pangan. Pembangunan pabrik semen ini, kata Dominikus, hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. Selain itu akan ada pemindahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Bukan saja memindahkan bangunan fisik sebutnya, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat desa Satarpunda. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang historis terhadap peradaban masyarakat. Membangun pabrik semen, lanjut Dominikus, merupakan suatu langkah yang sangat keliru, sebab tidak diimbangi dengan peningkatan pemerintah, hanya akan membuat overcapacity di industri ini semakin meningkat. Indonesia, katanya, sedang mengalami surplus semen sebanyak 35-42 juta ton sampai dengan tahun 2030. Dengan demikian, ucapnya dapat disimpulkan bahwa pembangunan tidak melalui perencanaan yang matang oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur maupun Pemda Kabupaten Manggarai Timur. Dengan kata lain, disebut Dominikus ini merupakan rencana yang asal-asalan, yang penting ada investor yang datang membawa uang untuk NTT. Pemprov NTT sarannya hanya perlu mengatur dan mengawasi distribusi semen masuk ke NTT. Awal mulai investor datang bagaikan malaikat yang membawa sejuta berkat. Semua pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja dan pengrusak lingkungan dilakukan setelah perusahaan beroperasi. Yang ketiga, janji manis. Wali NTT juga mengancam janji manis Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat seusai dilantik menjadi gubernur bahwa akan menolak aktivitas pertambangan di Nusa Tenggara Timur. Dominikus katakan semua itu hanyalah pemanis bibir di awal masa jabatannya. Kekecewaan muncul ketika terbit moratorium tambang yang hanya berkutat pada urusan administrasi saja. Sudah seharusnya tidak ada lagi izin tambang yang dikeluarkan di NTT. Aktivitas tambang dan pabrik semen harus dihentikan. Jika tidak diindahkan, Wali NTT bersama jaringannya akan melakukan berbagai upaya, termasuk mengambil langkah hukum. Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusuf Adoe kepada Mogabai Indonesia Rabu 13 Mei 2020 mengatakan proses terbitnya izin tambang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Lokasi tambang, kata Yusuf, seusai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang ada di kabupaten, pada saat proses perizinan sebutnya pasti ada advice plan dari dinas teknis terkait di kabupaten. Kalau sekiranya semua tidak sesuai dengan aturan, maka pasti izin ini tidak terbit. Proses IUP selalu melibatkan masyarakat dan dinas teknis terkait. Saya juga belum tahu kalau ada sisa lubang, apa lubang bekas tambang atau lubang saat eksplorasi, ungkapnya. Bab 3 penutup kesimpulan. Tulisan ini hendak membahas rencana Pemda itu dari sisi geostrategi. Pertama, tugas pemerintah negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mensejahterakan rakyat, begitu amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kedua, 6 prinsip pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia ialah kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 3 ayat 4 UUD 1945. Dampak relokasi membuat warga masyarakat adat tercerabut dari tata nilai budaya Manggarai yang ditopang 3 tungku, yakni Umapeang atau tanah ulayat, bisa juga disebut sebagai kebun, Waiteku, sumber air, dan Beo atau kampung. Nah, nilai-nilai tak terukur ini yang dikhawatirkannya bakal hilang jika pabrik datang. Pernyataan ini dibantah fakta empiris tambang mangan di servis. Warga tetap miskin, pertanian tidak bisa berjalan karena debu mangan hasil tambang menutup tanaman pertanian warga. Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Saat ini semua wilayah sibuk perangi COVID-19 dan dampaknya. Saat ini hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun mekanisme ketahanan pangan sehingga NTT mampu maupun Manggarai Timur tidak kekurangan pangan. Nah, pembangunan pabrik ini, kata Dominikus, hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat
yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. Selain itu akan ada pemindahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Bukan saja memindahkan bangunan fisik sebutnya, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat desa Satar Punda. B. Saran saya bahwa pemerintah harus lebih fair dalam mengambil keputusan. Harus lebih banyak mendengar keluhan dari rakyat. Toh pemerintah kan sebagai kepala untuk melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Kalau di sini saya lebih memilih pro, di mana masyarakat juga membutuhkan yang namanya kenyamanan. Kenyamanan dalam hal ini adalah hidup harmonis. Jangan memikirkan untuk hari ini saja, karena ke depan masih ada anak cucu kita. Nah, kalau pemerintah hanya diam saja, terus suara rakyat mau dibawa kemana? Sekian hasil presentasi dari makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial. Sekian.